Tiba-tiba ada yang lari dari arah koridor WC, ada yang lari. Saya tanya, ini ada apa? Kenapa lari-lari? Katanya, temen saya hilang. Pas mau cari tuh ada suara ketawa, nggak pakai baju putih. Kita deketin perlahan. Tiba-tiba wanita itu kayak menatap kita tuh marah dengan semuanya emosi dan mulut menganga, mata memblotot kayak gitu. Kisah ini terjadi setelah saya keluar sekolah, kira-kira beberapa tahun ke belakang. Di saat pulang sekolah, saya ada janji dengan teman-teman seangkatan untuk mengadakan briefing atau rapat. Singkat cerita, rapat pun beres dan kita pulang ke rumah masing-masing. Lalu di sana saya dan teman-teman pulang bareng dan mengobrol tentang bakal ada kejadian apa saja ntar nanti pelantikan. Semoga aja semuanya lancar, kata teman-teman saya. Nah, setelah semuanya berkumpul, junior-junior, dan alhamdulillah semua anggota tuh cukup banyak ya yang minat masuk organisasi Paskibra. Cukup banyak karena sebagai senior kita pasti bangga lah dengan satu organisasi yang diminati oleh banyak orang. Setelah sholat maghrib kita mengadakan pengajian, dan setelah pengajian kita sholat isya, menyebut sholat isya. Nah, tiba-tiba penjaga sekolah tuh ada yang bilang sama saya tentang rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Dan dulu penjaga sekolah tuh usul, katanya ini dalam satu kegiatan pas jam 1 katanya dihapus aja satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sana, yaitu kegiatannya gebrakan malam atau membangunkan junior-junior secara paksa. Karena kenapa katanya? Karena pasti berisik katanya, sedangkan di sana tuh tidak boleh berisik. Pertama, warga nanti ada yang marah mungkin ya, ada yang marah, makanya disuruh dihapus. Kita nggak bisa ngehapus tapi suaranya dipelanin katanya gitu kan. Ya udahlah, kata penjaga sekolah, terserah, tapi kalau ada kejadian apa-apa jangan riweuh gitu kan, jangan nyusahin. Singkat cerita, tidur pun dimulai gitu kan. Jam 10 tuh sudah pada tidur semuanya, sudah pada disuruh tidur, dan semuanya tidur. Anggota junior calon anggota baru pada tidur, sedangkan senior tuh cuman sebagian yang tidur. Soalnya kalau tidur semuanya takut ada yang bablas. Waktu menunjukkan pukul 1 atau jam 1 lebih 30-an. Di sana kita senior melakukan gebrakan malam. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini diadakan? Karena ini untuk melatih mental anak-anak atau junior kita. Langsung semuanya disuruh pejamkan mata. Gebrakan malam sudah selesai, kita pindah ke aula. Setelah di lapang, pindah ke aula, dan di aula kita memejamkan mata, mematikan lampu, dan menyalakan lilin untuk melaksanakan acara selanjutnya, yaitu acara renungan malam. Setelah semuanya para junior pindah ke aula,
Di situ hanya beberapa senior yang ada di dalam acara tersebut. Acara pun dimulai. Ada yang nangis dalam acara tersebut. Semuanya nangis. Intinya acara itu untuk perenungan anak-anak tentang dosa-dosa yang telah dibuat dia. Setelah itu para senior pun langsung briefing untuk mengantarkan satu persatu junior dan membawa untuk dimasukkan ke ruangan kelas. Semuanya pada bawa satu junior masuk ke kelas. Setelah itu kita briefing, para senior langsung ingin mengumpulkan mereka kembali. Pas di saat ingin mengumpulkan mereka dan senior akan mengabsen, tiba-tiba ada yang lari dari arah koridor WC. Ada yang lari. Ini lari ada apa, kata si itu. Nah, setelah dia di depan, saya tanya, ini ada apa, kenapa lari-lari? Siswa itu masih panik mungkin ya, masih panik dengan kejadian yang saya belum tahu apa kejadiannya. Dia hanya terdiam saja sebentar, lalu dia bisa ngomong juga. Katanya, teman saya hilang. Saya tanya, kenapa teman kamu bisa hilang? Emang udah dari mana? Dia bilang udah dari WC. Terus kenapa? Tadi bilang nggak ke WC sama senior-seniornya? Dan dia pun bilang tidak. Kenapa nggak bilang? Di situ saya sempat merasa kesal juga. Kenapa nggak bilang? Karena saya buru-buru, katanya kebelet. Terus gimana itu tadi kejadiannya? Ya waktu berangkat masih berdua, waktu di dalam berdua. Terus aku keluar duluan nungguin dia, soalnya itulah gantian kayak gitu. Katanya ya udah tunggu di luar. Pas saya tunggu, kenapa nggak keluar gitu kan? Pas saya buka, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba nggak ada di dalam WC tersebut. Nah, di situ saya langsung panik lah. Kemana? Dan saya pun sama senior-senior lain ya udah rencanakan semuanya, kondisikan, cari ini yang hilang kemana. Terus tanya juga, ini bohong apa ingin ngerjain senior? Tapi ketuaku bilang juga, ketua angkatanku, ini nggak mungkin bohong, acara kayak gini nggak mungkin dia bohong. Ya udahlah, kita cari semuanya. Nah, kita tuh lari, ada yang berpencar ke sana ke sini. Tiba-tiba pas mau cari tuh ada suara ketawa. Kayak gitu, suara ketawa. Dan kukira tuh cuman saya doang yang ngedenger. Tahu-taunya yang lain juga sama ngedenger. Nah, di sana tuh dikondisikan supaya nggak panik semuanya itu yang mencari, nggak ada, pokoknya siswa tuh nggak ada, semuanya panik karena melihat ada sosok wanita lah pas saat mau nyari. Ada suara-suara lah, ada suara nangis lah, semuanya tuh ngedenger. Nah, kita tuh langsung ngumpul lagi ke satu ruangan dan menetralisir keadaan. Kenapa ini? Katanya, ya udah tenangin dulu, kata pembina tuh, tenangin dulu, jangan panik semuanya, takutnya kita semua ada apa-apa ini, ada kejadian aneh nanti kalau kita panik semuanya, takutnya kita bisa kesurupan massal. Ya udah tenangin, netralin. Terus kita berdoa sebentar untuk melanjutkan mencari junior kita yang katanya hilang. Lalu kita mencari lagi, berputar. Di saat kita mau masuk ke salah satu kelas yang ada di pojokan sekolah tersebut, tiba-tiba ada sesosok wanita. Dan kukira juga itu cuman saya yang lihat gitu kan. Ternyata teman-teman semua juga lihat. Pas itu kita semuanya terdiam, kirain
dia siswa yang menghilang, tapi kenapa pakai baju putih kalau misalnya siswa yang menghilang? Kebetulan kita dulu pakai bajunya warna hijau gitu kan, warna hijau, nggak pakai baju putih. Kita deketin perlahan, tiba-tiba wanita itu kayak menatap kita tuh marah dengan semuanya emosi dan mulut menganga, mata memblotot kayak gitu. Nah, senior pun disitu dulu yang lihatnya cuma 6 orang, ada 3 orang yang pingsan karena kaget gitu kan, udah ada yang sebagian pingsan, 3 orang karena kaget. Tiba-tiba wanita itu pun ketawa gitu, ketawa. Di situ saya tuh merasa takut juga gitu kan. Langsung lah yang masih sadar yang bertiga tuh lari ke tempat pembina dan melaporkan semuanya kejadian ada apa. Langsung lah sama pembina pun kita pergi untuk melihatnya ada apa ini, kenapa bisa pada pingsan katanya gitu kan. Terus pembina pun mengobati dulu yang pingsan tersebut. Setelah mereka sadar, langsung kita lanjut cari lagi. Karena tadi terhalang satu wanita, kita masuk ke ruangan yang di pojok sekolah, masuk, buka pintu, dan terlihat siswa yang hilang dengan tergeletak di atas bangku dengan kulit dingin, wajah pucat, dan tidak sadarkan diri. Lalu kami membawanya ke ruang UKS untuk mengobati junior saya yang ini dan memanggil penjaga sekolah yang alhamdulillah bisa katanya. Setelah diobati dan dia pun tersadar. Emanglah males kalau niat baik untuk melaksanakan pelantikan sekolah organisasi Paskibra ini yang tadinya untuk melatih mental, tapi malah diganggu hal goib. Lalu ada yang hilang juga junior saya, di luar pikiran kita semua. Tapi gimana lagi, ini hal yang terjadi dan ini benar-benar nggak bisa dilupakan bagi saya.